Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Bohong. Saya bilang itu bohong. Ramalan Anda bohong. 2021 juga akan diwarai dengan skandal dan prostitusi juga masih ada. Peramal-peramal itu ngomongnya begitu. Akan terjadi bencana alam, akan ada artis yang tertangkap narkoba, akan ada artis yang kasus video seks. Memang setiap tahun ada saja artis yang... Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan. Ditambah keluar sebuah ramalan yang mengatakan akan terjadi kericuhan, penjarahan tahun 2021. Maksud Anda apa? Rata-rata peramal itu berteman dengan jin, dengan setan. Kontroversi ramalan Mbak Yu di tahun 2021 ini akan terjadi berbagai kejadian alam, kasus skandal, heboh artis dan selebriti, hingga kasus fenomena di tanah air membuat geram masyarakat. Ya, menurut Mbak Yu, di tahun 2021 keadaan di tanah air akan semakin krisis. Selain banyak orang ingin kaya dengan menempuh jalan pintas, keadaan tersebut dilihat Mbak Yu akan membuat masyarakat semakin garang. Beredarnya hal tersebut, Ustadz Abdus Somad geram dan menanggapi ramalan-ramalan yang dilontarkan oleh Mbak Yu. Kata UAS bahwa peramal itu tidak ada yang berani menyebutkan secara detail, dan rata-rata peramal itu berteman dengan jin dan setan. Tidak cuman UAS, preset terhandal Deddy Kobuser kecam dengan ramalan akan ada penjarahan dan pergantian presiden di tahun 2021. Tentu Mbak Yu semakin tertekan dengan adanya kecaman-kecaman tersebut. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Yang masih saya jadi kekhawatiran adalah gempa dan gunung meletus juga. Mereka hanya mementingkan cari duit saja, pembodohan terhadap masyarakat. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Rata-rata mereka berteman dengan jin, dengan hantu, dengan setan semuanya. Mbak Yu meramalkan akan ada pergantian presiden di tahun 2021 yang dimulai dengan aksi kejahatan dan penjarahan besar. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang sifatnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Mbak Yu menyatakan bahwa pemerintah akan mengerahkan segala upaya untuk meredam gejolak tersebut, tapi tidak maksimal. Ia menyebut kondisi tersebut terjadi karena masyarakat tidak bisa hidup selayaknya memenuhi kebutuhan di tengah pandemi COVID-19, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Selain itu, kata Mbak Yu, banyaknya perselisihan yang terjadi antara pemerintah dan rakyat juga dapat memicu keadaan politik di tahun 2021 memanas. Dengan banyaknya pro dan kontra di pemerintah yang sekarang, tapi adanya corona membuat masyarakat tidak bisa hidup selayaknya dan mereka tidak bisa mengais rezeki seperti biasanya, ujarnya. Adanya ramalan basi dari Mbak Yu, UAS menanggapi dengan jelas. Pertama, UAS menjelaskan bahwa orang yang percaya dengan dukun maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan dukun itu, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ramalan yang beredar itu hanya ilmu prediksi, dan kenapa kebanyakan peramal itu kadang terjadi? Maka kita lihat dulu zamannya Fir'aun, ada salah satu umatnya yang meramalkan bahwa ada anak kecil yang akan lahir tahun ini dan dia akan merampas mahkota Fir'aun. Bukankah itu terjadi? Iya. Dari mana peramal itu dapat? Dari bisikan setan. Rata-rata peramal itu berteman dengan jin dan setan, ungkap UAS. Akan tetapi, mengapa ramalan itu terjadi? Itu hanya kebetulan saja. Jadi, di antara yang dia prediksikan itu 100, yang kebetulan itu cuma 1 atau 5. Dan itu pun ngomongnya ngawang-ngawang.
imbuh UAS. Jadi di antara yang dia prediksikan itu 100, yang kebetulan terjadi 1 atau 5, dan itu pun ngomongnya ngawang-ngawang. Nanti akan terjadi bencana alam. Memanglah dalam setahun itu akan terjadi bencana alam. Kebetulan di awal Januari ini terjadi. Orang langsung ngomong, itu kan betul terjadi. Jadi setiap tahun itu memang peramal-peramal itu ngomongnya begitu. Akan terjadi bencana alam, akan ada artis yang tertangkap narkoba, akan ada artis yang kasus video seks. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap narkoba. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap kasus video seks. Lalu kemudian terjadi, kebetulan 2021 ini kejadiannya pas di awal tahun. Tidak cuman UAS, Deddy Corbuzier cukup kesal dan geram dengan ramalan Mbak Yu tentang Indonesia di tahun 2021. Deddy Corbuzier dengan tegas menyebut ramalan dari Mbak Yu adalah sebuah provokasi. Di tengah kondisi negeri yang dilanda berbagai bencana, Deddy sangat menyayangkan ramalan dari Mbak Yu justru semakin memperkeruh suasana. Ini provokasi namanya. Tergantung provokasinya mau negatif atau positif. Omong kosong ramalan, itu provokasi. Orang akan merasa dibenarkan ketika nanti terjadi kerusuhan, ucap Deddy Corbuzier. Deddy pun menyatakan dengan tegas bahwa ramalan Mbak Yu hanya kebohongan semata. Pasalnya, sebagai seorang yang memiliki agama, Deddy meyakini jika tak ada agama yang membenarkan ramalan. Semua agama melarang ramalan karena bisa mengubah sifat orang cenderung negatif. Hal ini membuat Deddy mempertanyakan agama yang dipercayai oleh Mbak Yu dan orang-orang yang mempercayainya. Ramalan Anda bohong, kenapa saya berani bilang bohong? Dan kenapa saya nggak takut bilang itu? Di agama saya sekarang, yaitu Islam, nggak boleh percaya sama yang begituan. Tuh di agama saya yang sekarang. Di agama saya yang kemarin, nggak boleh juga percaya sama hal seperti itu. Jelasnya. Nah, saya mau tanya, orang-orang yang percaya kayak gini, agamanya apa ya? Yang percaya ramalan, hal-hal seperti ini, agamanya apa? Karena setahu saya di Indonesia, kelima agama yang diakui menurut saya nggak boleh percaya hal seperti itu. Kenapa agama melarang? Karena bisa mengubah sifat, bisa menjadi sesuatu. Yang kedua, secara sains nggak ada. Papar Deddy Corbuzier. Kenapa saya berani bilang bohong? Dan apa saya nggak takut bilang gitu? Di agama saya sekarang itu nggak boleh percaya begituan. Itu di agama saya sekarang. Di agama saya yang kemarin nggak boleh juga percaya hal seperti itu. Nah, saya mau tanya, orang-orang yang percaya seperti ini agamanya apa ya? Yang percaya hal-hal ramalan seperti ini agamanya apa? Karena setahu saya di Indonesia itu agama yang 5 agama itu menurut saya nggak boleh percaya hal seperti itu. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.